Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmatnya lah kita diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat belajar. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah mengikuti pelajaran ibu dari awal sampai hari ini. Baiklah, kita akan memasuki bab 6, sambungan bab 6 sebelumnya dengan judul yang sama, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kita sebagai generasi muda harus memiliki komitmen atau janji bagaimana mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanahkan oleh para pendiri negara Indonesia. Kita ketahui bahwa untuk mewujudkan komitmen kebangsaan perlu menanamkan sikap patriotisme. Sikap patriotisme adalah semangat yang muncul dari diri seseorang yang berbentuk rasa cinta tanah air, sehingga dengan cinta tanah airnya itu menimbulkan perilaku yang mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendiri negara kita pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pendiri negara kita telah mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk memperoleh kemerdekaan sebagaimana yang kita peroleh saat ini. Maka sebagai generasi muda, adapun komitmen atau janji yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen para pendiri negara. Jadi sebelum kita membahas tentang apa saja sih komitmen para pemuda, generasi muda seperti anak-anak ibu, baiklah kita akan mengetahui dulu sehingga kita bisa menjadi patokan atau contoh apa-apa saja sih komitmen para pendiri negara pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah semangat persatuan yang diperlihatkan para pendiri negara. Pada waktu para pendiri negara membuat ataupun menyusun dasar negara, para pendiri negara menyusun dasar negara itu dengan penuh persatuan dan kesatuan, walaupun pada saat itu terjadi perbedaan pada sila yang pertama, tetapi para pendiri negara pada waktu itu tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia yang diwujudkan dengan semangat perjuangan para pendiri negara kita dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini sampai titik darah penghabisan. Kemudian mendukung secara ikhlas terhadap cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menuju Indonesia yang merdeka. Kemudian yang terakhir adalah menempatkan kepentingan negara baru di atas kepentingan pribadi. Hal ini kita lihat dari para pejuang bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan kemerdekaan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi mereka, bahkan dengan mengorbankan segala apa yang ada di dalam diri para pemuda pada waktu itu,
sehingga kita bisa melihat bagaimana perjuangan para pemuda yang diperlihatkan melalui pertempuran-pertempuran seperti pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, kemudian pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian Bandung Lautan Api. Di situ diperlihatkan kepada generasi kita sekarang ini bagaimana para pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu merelakan jiwa raga mereka untuk mempertahankan negara Indonesia dari tangan penjajahan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Setelah kita memperhatikan apa saja komitmen para pendiri negara, maka yang muncul sekarang ini adalah kita harus mewujudkan apa saja sih komitmen para pemuda. Ibu paparkan di sini 3, sebenarnya masih banyak ya nak. Salah satunya adalah beriman, berilmu, ya, sehingga kita menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang religius, yang mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Hal ini kita bisa contoh dari para pemuda-pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan, yaitu pada waktu Kongres Pemuda yang pada waktu itu para pemuda-pemuda Indonesia menunjukkan kepemimpinan mereka yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita ambil saja contohnya nak, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah ya, seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian kita menghormati setiap agama yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita saling kerjasama antara anggota keluarga di rumah, sehingga di dalam rumah, baik itu di sekolah maupun di masyarakat, tercipta kerukunan, baik itu kerukunan beragama, kemudian kerukunan bermasyarakat, serta bertetangga. Hal inilah yang perlu kita laksanakan, sehingga apabila setiap para pemuda, generasi muda di setiap daerah mengamalkan komitmen pemuda ini, maka setiap daerah yang ada di Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, akan mampu mewujudkan impian daerahnya menjadi daerah yang memiliki pemuda-pemuda yang bisa ataupun yang mampu membangun daerahnya, dimulai dari diri sendiri, keluarga, sehingga tampil menjadi masyarakat Indonesia yang maju, sehingga setiap daerah di Indonesia mampu mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Demikianlah materi bab 6 ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di akhir dari materi bab 6, Ibu ada memberikan latihan. Silahkan kepada anak-anak Ibu tulis di buku tulis PPKN. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mendoakan mudah-mudahan kita selalu dalam sehat walafiat dan semangat belajarnya tetap semakin hari semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.